Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa kembali dengan saya Mama Kinan. Hari ini saya akan membuat cookie brownie shiny crust. Oke, seperti biasa kita lanjut aja ke bahan-bahannya ya. Nah, untuk bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut: 2 butir telur. Pilih telur yang kualitas bagus, yang masih segar ya. Kemudian tepung terigu sebanyak 100 gram. Lalu gula pasir. Ini saya gula pasir biasa, lalu di blender. Gulanya harus gula halus ya, Mam. Ini sebanyak 130 gram. Lalu 35 gram coklat bubuk. Ini saya menggunakan Dain Drops. Lalu 50 ml minyak sayur, 50 ml butter. Boleh merek apa aja butternya, atau kalau mau diganti margarin juga boleh. Kemudian ini 150 gram DCC atau coklat batangan. Nanti coklatnya kita potong-potong. Nah, kalau misalkan Mami yang nggak punya timbangan, saya sudah pernah share ya untuk resep yang menggunakan takaran sendok. Nanti tinggal dilihat saja di video paling bawah, video bawah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Kita steam DCC bersamaan dengan butter dan minyak sayur. Kita campur dulu menjadi satu. DCC-nya agar mudah larut, ini kita potong-potong dulu ya. Potong kecil-kecil. Lanjut kita didihkan air di atas panci. Kemudian nanti kita steam di atas air mendidih. Jadi ini menggunakan mangkok stainless ya. Oke, setelah air mendidih, sekarang kita steam di sisi butter dan minyak sayur. Jangan lupa untuk selalu diaduk ya, karena nanti supaya di sisinya tidak mengendap di bagian paling bawah. Kita matikan kompornya. Nah, ini sudah mencair ya, sudah meleleh di sisinya. Ini sekarang kita dinginkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita mixer telur bersamaan dengan gula halus ya, gula pasir. Nah, ini bisa juga menggunakan whisk ya, Mam, nggak usah di mixer. Ini sebenarnya bikin brownies ini paling gampang. Cuman ini aku karena pengen lebih cepat, jadi aku pakai mixer aja. Aku juga udah pernah bikin video yang menggunakan whisk ya, di bawah videonya. Dan hasilnya juga sama, tetap shiny nih keluar kok. Nah, sebaiknya gulanya disaring terlebih dahulu supaya tidak ada yang bergerindil. Oke, lanjut kita whisk.
Mixernya cukup sebentar saja, asal gulanya benar-benar larut aja ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya. Lanjut, kita masukkan bahan tepung. Di antaranya tepung terigu yang telah saya campur dengan coklat bubuk. Saring juga untuk tepungnya supaya tidak ada yang terlalu ya. Ini yang lagi viral ya, cookie brownies cut ini banyak, alhamdulillah banyak yang retail untuk konsumsi sendiri maupun untuk jualan dengan menggunakan resep ini. Intinya kalau saingannya belum keluar, berarti kita ada yang salah di pengadukan atau pas ngovennya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana tutorial mengovennya ya. Oke, kita lanjutkan aduk. Nah, dalam keadaan hangat-hangat cukup, lanjut kita tuang di sisi yang telah kita steam tadi. Ingat jangan panas-panas, nanti telurnya bisa matang. Hangat-hangat. Ini bisa aja diaduk aja atau enggak, kalau pengen cepat campur bisa di mixer. Nanti adonannya akan mengental. Ini sudah mengental ya. Sementara kita tata di loyang, kita panaskan terlebih dahulu open tangkring. Ini saya pakainya itu panaskan kira-kira sekitar 10-15 menit. Oke, setelah kita tadi mixer, sekarang akan kita aduk sampai tercampur rata. Jangan ada yang mengendap, karena kunci saininya itu adalah dari ngadukannya. Nah, kebetulan untuk loyang saya menggunakan loyang ukuran 18x18. Untuk loyang ini saya tidak menggunakan loyang sekat, tapi menggunakan loyang segi 4 yang biasa, karena orangnya minta untuk tidak dipotong-potong.
Nah, untuk loyangnya ini dialasi dengan baking paper, kemudian baking papernya diolesi dengan butter ya, atau margarin boleh. Kalau ukuran yang untuk 2 telur, sebaiknya menggunakan loyang ukuran 18 atau menggunakan loyang panjang yang seperti ini, ukuran 26 kali 10 atau enggak 24 kali 10. Ini pas, jadi teksturnya tebal. Tapi kalau menggunakan loyang yang ukuran 20 kali 20 seperti ini, nanti hasilnya akan tipis. Nah, nanti juga saya akan merincikan bagaimana cara penggunaan loyang sekat. Ini langsung kita ratakan ya, supaya tidak nanti tinggi sebelah. Biar kemarin ada yang tanya nih, kok aku punya kenapa ya bagian pinggirnya bergelombang gitu kan, tinggi, sedangkan di tengah-tengahnya pendek gitu kan, nggak rata istilahnya. Jadi itu mungkin pas memasukkan adonan tidak diratakan seperti ini. Sebaiknya diratakan ya. Nah, untuk topping bisa bermacam-macam. Kali ini saya hanya menggunakan topping Oreo mini. Untuk seperti topping coklat silver queen atau nah, saya ini menggunakan topping Oreo mini ya. Topping langsung masuk. Kalau untuk topping seperti mete, kenari atau almond, sebaiknya itu di oven dulu, kalau enggak disangrai supaya lebih garing hasilnya. Nah, untuk coklat silver queen supaya tidak meleleh pas di oven, itu dimasukkan ke dalam freezer terlebih dahulu ya, Mam. Kita akan oven. Simpan di rak nomor 2. Kalau misalkan mau oven 2 atau 3 loyang itu bisa. Biasanya saya semuanya kalau lagi pas ada orderan banyak, 3 loyang semua terpakai. Nanti tinggal kalau sudah beberapa menit kita rotasi aja. Kalau sudah sekitar 20 menit, nanti saya biasanya rotasi untuk yang paling bawah akan pindah ke tengah gitu ya. Ntar yang tengah pindah ke atas gitu. Jadi supaya dia merata gitu. Ini ya, udah 45 menit ya, Mam. Browniesnya sudah matang. Kalau misal mau dites menggunakan lidi bisa, tapi kalau misalkan tidak juga nggak apa-apa. Soalnya kalau sudah terlihat shining seperti ini, pasti browniesnya sudah matang gitu. Nah, kalau misalkan takutnya masih lembek dalamnya, nggak apa-apa, dites tusuk pakai lidi ya. Oke, ini dia hasilnya ya, shiningnya sudah terlihat. Sekarang kita tunggu untuk dinginkan, lalu kita nanti akan kemas ke dalam dus. Oke, ini dia, Mam, brownies shiningnya sudah dingin. Selanjutnya saya akan kemas ke dalam dus. Nah, untuk
untuk dusnya ini harusnya menggunakan ukuran yang disesuaikan dengan ini, ukuran 18 kali 18. Cuma kebetulan aku lagi habis dusnya, jadi ini aku pakai dus yang ukuran 20 kali 20. Oh ya, untuk dusnya sendiri itu bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee juga ada. Nah, untuk cara angkatnya adalah kalau pakai baking paper ini lebih gampang ya, Mam. Jadi tinggal tarik aja. Ya. Nah, gampang banget kan? Tinggal tarik, udah langsung tinggal simpan. Ini rencananya mau saya pakai ucapan happy birthday. Jadi spesial request yang beli. Nanti saya akan beli ucapan happy birthday ya. Kalau pakai dus yang ini agak longgar jadinya, harusnya nggak sesuai, nggak pas ya. Harusnya ukuran 18 ya, 18 jadi pas. Cara kemasnya seperti ini gampang banget. Udah deh rapi.